Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai font styling ya. Jadi, dimulai dari font size, kemudian font family, font weight, dan juga font style. Jadi, teman-teman sudah tahu bagaimana caranya memberikan style-style pada font. Kemudian yang kita akan pelajari di video kali ini adalah mengenai teks. Jadi, bisa bilang secara menyeluruh gitu. Jadi, di sini style-style yang biasa digunakan itu ada text align, kemudian text decoration, text indent, color, word spacing, dan juga letter spacing. Oke, jadi langsung aja teman-teman buka di video sebelumnya, maksudnya file yang di video sebelumnya, teman-teman bisa buka lagi jadi font text styling ya. Jadi sekalian di sini text gitu. Nah, yang pertama itu ada text align. Align sendiri itu kan seperti yang teman-teman tahu mungkin dari Microsoft Word atau di aplikasi-aplikasi pengolah kata yang lain itu untuk align itu untuk mengatur posisi dari teks kita gitu. Misalkan di sini yang pertama kita pakai di sini kita kasih dia text align. Nah, di sini pilihannya itu serupa dengan yang ada di misal di Microsoft Word atau di aplikasi pengolah kata yang lain. Jadi ada eh, kiri, kanan atau tengah, justify. Justify itu kanan rata kanan kiri, ada rata tengah, rata kiri dan kanan. Jadi misal kita rubah jadi right, nah dia akan jadi rata kanan seperti itu. Kemudian tadi left, kemudian oke, itu untuk yang pertama. Kemudian di sini misal di P ya, jadi mungkin lebih jelas eh, text align. Nah, kemudian misal yang center. Nah, kalau center dia akan di tengah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sorry ini kita kecilin dulu. Nah, teman-teman lihat di sini tadinya itu dia rata kiri, kemudian kita kasih center dia jadi rata tengah. Kemudian misalnya yang tadi juga text align center, dia akan jadi di tengah. Jadi kita bisa memposisikan teks kita itu ada di tengah juga gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada justify. Justify itu rata kanan kiri ya seperti yang teman-teman tahu. Jadi oke, mungkin di sini tidak terlalu terlihat perbedaannya atau mungkin di sini teman-teman lihat. Terus setelah di sini dia akan langsung turun ke bawah ya. Pada saat kita ini, nah dia akan memastikan antara sebelah kiri dan kanan itu sama, jadi panjangnya itu dibuat dipenuhin, mentokin, kemudian baru dia ke bawah. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini juga, nah dia posisinya rata kanan kiri gitu. Kalau misalnya ini kita hapus, nah dia masih ada space yang mana dia bukan rata kanan kiri gitu. Jadi itu untuk yang pertama text align, kemudian text decoration. Nah untuk text decoration sendiri itu untuk oke, teman-teman lihat di sini misal H1 ya. Di sini kita kasih text decoration. Nah, di sini ada beberapa item. Yang pertama ada underline. Nah, kalau misal teman-teman kasih underline, nah dia akan ada garis bawah. Jadi sesuai namanya underline itu digunakan untuk garis bawah. Kemudian di sini juga ada overline. Jadi posisinya tuh di atas, bukan di bawah tapi di atas gitu. Kemudian bisa juga kita posisinya gini, underline, kemudian dashed. Nah, dia jadi di bawah tapi dashed atau strip-strip gitu. Terus kemudian di sini juga ada dotted. Dotted tuh nanti dia titik-titik gitu. Jadi ada untuk posisi itu ada underline, ada overline. Kemudian untuk stylenya itu ada solid. Solid itu garis gitu. Terus ada juga wavy. Kalau misal teman-teman wavy kemudian underline. Nah, dia akan jadi melengkung-melengkung, bergelombang gitu. Sesuai dengan namanya yaitu wavy. Nah, jadi dia garis bawah. Nah, di sini aku mau ngasih satu hal ke teman-teman. Jadi misal teman-teman buat A ya. Kemudian misal di sini https www.google.com, ini google.com. Nah, di sini oke misalkan kita masukin sekalian aja. Di sini H2 Google. Di sini dihapus biar agak gede aja. Nah, di sini teman-teman lihat untuk link sendiri itu kan uh, dia warnanya berbeda untuk hyperlink gitu kan atau anchor.
Nah, di sini untuk warnanya sendiri kan beda nih antara link yang sudah pernah dikunjungi dan juga yang belum. Jadi misal Google, satu lagi itu yang belum pernah saya masukkan itu adalah YouTube. Di sini YouTube save. Oke, YouTube juga sudah. Yang belum itu apa ya? Misalnya yang belum ada di sini itu Canva kali ya. Jadi Canva. Oke, jadi link yang sudah pernah dikunjungi itu warnanya ungu ya. Karena ini link-link yang sudah pernah saya kunjungi, jadi dia akan warnanya ungu. Nah, kalau teman-teman pay attention itu nanti warnanya yang biru tuh, yang bener-bener biru eh, warnanya, bukan ungu. Nah, di sini misal teman-teman ingin membuat semacam button atau apa menggunakan A, nah nanti semua teksnya pasti akan warnanya kayak gini dan juga ada garis bawahnya. Nah, untuk menghilangkan eh, style ini, kita bisa gunakan font text decoration. Jadi tadi itu A, kemudian text decorationnya kita setting dia jadi none. Jadi dia nggak ada text decorationnya sama sekali. Nah di sini kan dia bentuknya yang link ya, seperti yang teman-teman tahu. Kemudian kita save. Nah dia nggak ada garis bawahnya. Seperti itu. Jadi untuk menghilangkan untuk text decoration mostly di sini itu untuk garis bawah garis ya. Jadi garis underline, overline, kemudian yang bentuknya wavy dan lain sebagainya diatur di text decoration. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada text indent. Nah, text indent sendiri itu sesuai dengan namanya indent atau indentasi. Jadi digunakan untuk memberikan indentasi pada sebuah teks. Jadi misal di sini ada P, kita kasih text indent. Kita kasih berapa misal 10 pixel. Jadi dia akan bergeser sedikit. Nah, untuk indentasinya ke kanan gitu. Jadi misal teman-teman lihat di sini dia ada indentasinya. Jadi untuk paragraf baru dia akan muncul indentasinya seperti itu. Jadi itu untuk text indent. Untuk text indent sesederhana itu sebetulnya. Jadi misal teman-teman letakkan di H3, ya dia posisinya bergeser aja gitu karena dia heading dan dia cuma satu, bukan paragraf bentuknya. Jadi dia hanya bergeser. Oke, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah color. Nah, untuk color sendiri teman-teman juga sudah praktekkan juga di video-video sebelumnya. Color itu untuk merubah warna dari teks. Jadi color sendiri itu hanya digunakan untuk mengganti warna dari teks gitu. Jadi bukan untuk warna background dan lain. Karena background ada sendiri ya. Seperti teman-teman juga udah coba background color. Nah, itu untuk mengatur warna dari background. Nah, untuk color sendiri itu digunakan untuk mengganti warna. Nah, misalkan di sini kita mau rubah yang H3, colornya jadi misal aqua. Save. Nah, dia berubah jadi aqua. Kemudian misal brown. Nah, dia jadi warna coklat gitu. Nah, teman-teman untuk color itu juga bisa pakai selain pilihan yang di sini yang udah ada, teman-teman bisa pakai RGB atau juga bisa menggunakan hex. Jadi teman-teman untuk menggunakan hex bisa langsung untuk RGB misalnya. Pertama RGB, teman-teman masuk di sini ketik RGB. Nah, kemudian jadi RGB kurung buka kurung tutup. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan nah warnanya itu mau berapa. Jadi untuk warnanya sendiri itu formatnya teman-teman bisa cek juga di sini misal color picker. Nah, di sini misal teman-teman mau pilih warna pink ini. Nah, di sini kan ada RGB-nya nih. Teman-teman ambil warna angka yang di sini. Ini untuk R, kemudian G-nya di sini copy, paste, kemudian di sini untuk warna birunya copy, paste. Nah, di sini. Nah, teman-teman lihat di sini warna A-nya kan ungu ya. Kemudian di sini kita save. Nah, dia berubah jadi pink. Oke, mungkin warna yang agak yang lain ya. Jadi misal hitam. Hitam itu kan 000 untuk RGB-nya. Jadi 000. Kita save. Nah, dia warnanya jadi hitam. Tapi dia tetap link gitu. Oke. Kemudian cara kedua untuk mengganti warna itu adalah dengan menggunakan hex. Jadi hex yang ada di sini. Jadi misal teman-teman mau warna hijau tapi yang hijau agak di sini gitu. Nah, teman-teman copy aja hex. Kemudian di sini teman-teman pakai petik kemudian paste. Nah, jadi menggunakan petik kemudian di save. Jadi sini save. Oh, sorry.
kita nggak usah pakai petik, sorry. Nah, dia akan berubah gitu sesuai, oops, sorry. Nah, sesuai dengan warnanya tadi. Ini kita save. Nah, jadi untuk color itu bisa pakai tiga cara. Yang pertama bisa langsung teman-teman tulis, jadi template yang udah ada. Jadi ada red, brown, blue, aqua, black, white, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa pakai RGB, jadi red, green, blue. Kemudian mungkin teman-teman pay attention juga di sini ada RGB A. Sorry, di sini nggak kelihatan ya. Misal di sini kita tulis RGB. Nah, di sini ada RGB A. Nah, RGB A itu yang terakhir alpha. Alpha itu adalah opacity-nya. Jadi misal di sini kita pilih misal 100, kemudian di sini 255, di sini 0 misal. Kita save. Ini tuh A ya. Nah, di sini A-nya itu 1. Nah, jadi dia warnanya hijau kayak gini. Oke, misalnya ini kurangin juga deh 100. Nah, dia warna ini. Nah, satu di sini nilai alfa itu rentangnya dari 0 sampai 1 gitu. Jadi nilainya bisa 0,5. Nah, dia akan lebih tipis gitu. Jadi lebih transparan warnanya. Kita bisa atur opacity-nya dari sini. Misal 0,7. Nah, kemudian 1 atau bahkan 0. Nggak ada karena transparansinya 100%. Nah, oke. Jadi itu untuk pewarnaan color RGB gini. Kita bisa pakai opacity juga, tapi opacity itu digunakan untuk bagian RGBA ya. Jadi kita bisa atur di sini gitu. Nah, kan teman-teman kalau pada saat menggunakan Figma tuh mostly kita akan menggunakan hex ya. Jadi untuk pemilihan warna kita langsung terapkan dari hex. Jadi di Figma kita copy, paste langsung di sini colornya menggunakan hex. Atau misal teman-teman ingin pakai RGB juga bisa di Figma, kan bisa disetting tuh mau formatnya hex atau RGB. Nah, teman-teman bisa pakai juga RGB dengan cara seperti ini gitu. Oke, itu untuk color. Kemudian yang selanjutnya itu adalah word spacing. Nah, untuk word spacing kita praktekkan di sini. Word spacing kita berikan jarak misal 1 pixel. Kita save. Nah, mungkin nggak ada. Oke, sebentar. Kita cari angka yang lebih gede ya. Nah, oke, teman-teman lihat ya. Jadi word spacing itu digunakan untuk spasi antar hurufnya gitu. Jadi setiap kata jaraknya itu mau berapa pixel. Nah, teman-teman lihat di sini ini jaraknya 20 pixel masing-masing. Jadi spasinya itu jarak nilainya adalah 20 berapa tadi? 20 pixel gitu. Misal teman-teman setting 5, nah ini dia 5, 1 itu dia akan jadi 1 pixel. Gitu. Jadi word spacing sederhana aja gitu sih. Fungsi dari word spacing adalah untuk memberikan mengatur jarak antar kata-katanya. Kemudian selanjutnya ada letter spacing. Nah, letter spacing digunakan untuk mengatur jarak antar huruf. Jadi misalkan kita contoh lagi di sini letter spacing, misal langsung aja ya 10 pixel. Nah, dia akan memiliki jarak masing-masing hurufnya itu 10 pixel gitu. Misal 5. Save. Nah, seperti yang di video web design, jadi fungsi letter spacing itu kan untuk memberikan jarak sehingga user itu melihatnya menjadi lebih lega seperti itu. Jadi di sini kita bisa atur juga di CSS sesuai dengan kebutuhan. Bisa satu, bisa dua, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan letter spacing di sini. Seperti itu. Jadi itu untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai kontainer. Jadi kita akan mulai bisa dibilang semacam membentuk box-box, kemudian kita bisa membentuk semacam kotak. Yang misal teman-teman lihat di sign Facebook yang di video sebelumnya, sign in-nya itu kan ada kotak. Nah, bagaimana cara kita membuat kotak yang bentuknya seperti itu dan lain sebagainya itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya gitu. Nah, untuk video kali ini kita sudah terlebih dahulu. Jadi teman-teman udah belajar styling-styling dari teks gitu, mulai dari teks align sampai letter spacing. Nah, dari sini teman-teman akan bisa mengatur nah, mengatur style dari teks secara menyeluruh. Jadi mulai dari di video sebelumnya kita udah mengatur font size, jadi ukuran dari teks itu sendiri. Kemudian font family, teman-teman juga tahu udah bagaimana cara menggunakan Google Font.
gitu kan. Terus kemudian font weight-nya, bagaimana teman-teman mengatur fontnya pada font yang ada dari Google Font. Jadi teman-teman bisa atur dari sini ya. Seperti teman-teman ingin di video sebelumnya, teman-teman tambahin di sini supaya kita bisa menambahkan yang ada di sini gitu. Kemudian color, kemudian font weight, tadi udah text, styling juga teman-teman sudah pelajari. Jadi untuk video kali ini sekian, terima kasih.